Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Mudah-mudahan semuanya sehat dan punya semangat yang uh, cukup ya untuk mempelajari materi yang baru. Nah, ketemu lagi dengan mata kuliah psikologi. Kali ini Bu akan sampaikan materi mengenai psikologi perkembangan manusia. Apa yang akan kita bicarakan di sini? Yang akan kita bicarakan adalah tahap-tahap perkembangan psikologi manusia dari berbagai aspek. Kemudian kenapa ini harus dipelajari? Tentu saja ketika kita mempelajari tahap-tahap perkembangan yang normal, maka kita akan dengan cepat bisa mengidentifikasi apabila kita bertemu dengan orang yang tidak mengalami perkembangan yang normal, semacam itu. Jadi kita hari ini belajar tentang tahap yang sesungguhnya, yang seharusnya terjadi pada setiap manusia dari sisi psikologis ya. Kita akan sama-sama lihat dulu tujuan pembelajaran materi ini. Yang pertama adalah mahasiswa mengetahui tentang prinsip psikologi perkembangan. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai perkembangan biologi, kognitif, sosioemosional, dan psikoseksual. Oke, ada beberapa hal yang akan kita bicarakan ya, aspek-aspeknya. Kita akan mulai dari pengantar terlebih dahulu. Jadi kalau kita membicarakan mengenai perkembangan manusia, nah kita tidak boleh lepas membicarakannya sebelum terjadi kehidupan itu sendiri ya. Jadi betul perkembangan manusia itu dimulai dari masa pranatal. Jadi pada saat setiap orang masih di dalam kandungan ibunya dalam bentuk janin, disitulah dimulai perkembangan psikologi. Jadi kalau seorang wanita dinyatakan positif hamil, dia kemudian mengandung janinnya, kemudian dia pada bulan keempat mulai ditiupkan ruh ya. Nah disitulah janin atau bakal bayi itu sudah memiliki psikis atau perasaan. Jadi kalau dari sisi fisik sudah mulai berkembang ya, mulai dari pembentukan organ-organ sampai akhirnya utuh. Kemudian dari sisi psikis juga sudah bisa merasakan lingkungan sekitar, sudah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ibu yang mengandungnya. Hati-hati di sini karena ketika seorang ibu memiliki perasaan yang sangat gembira menyambut hadirnya janin dalam kandungannya, itu juga akan bisa dirasakan oleh yang bersangkutan. Tapi sebaliknya, ketika ada perasaan menolak kehamilan, itu pun bisa dirasakan oleh janin yang dikandung. Penelitian sudah dilakukan berulang kali dan membuktikan bahwa anak itu tahu apa yang dirasakan oleh ibunya karena mereka itu sebetulnya individu yang berbeda namun ada dalam tubuh yang sama. Jadi bisa dibayangkan mereka mengerti perasaan satu sama lain. Jadi kalau kita menginginkan memiliki anak yang sehat, kalau berdasarkan prinsip WHO itu kan sehat harus dari sisi fisik sehat perkembangannya, psikis ya, jiwa itu juga harus sehat perkembangannya, dan juga sosial, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, itu sehat menurut WHO. Maka ketika kita ingin memiliki anak yang nantinya akan sehat dari 3 aspek tadi ya, sehat fisik, sehat psikis, sehat secara sosial, maka ketika mulai mengandung akan sangat baik ketika memperhatikan aspek-aspek tersebut. Jadi tidak hanya memikirkan ini nggak boleh sampai kekurangan gizi ibu hamil ya, karena nanti supaya anak cerdas kita nggak boleh kurang AA, DHA, asupan kalsium untuk pembentukan tulang, asupan ini itu susu hamil dan sebagainya ya. Biasanya seorang yang masuk fase itu akan lebih memikirkan perkembangan fisik
untuk memiliki anak yang sehat. Padahal perkembangan psikis juga tidak kalah pentingnya, karena ketika tadi ya Ibu sampaikan, pada bulan keempat itu sebetulnya perkembangan psikis sudah mulai muncul. Jadi seorang wanita hamil mempelajari psikologi, maka dia tahu bahwa ada sesuatu yang harus dia kendalikan. Salah satunya adalah reaksi emosi terhadap masalah yang muncul di sekitar. Karena kita tahu seorang wanita hamil itu dari sisi fisiologis mengalami banyak sekali perubahan hormonal, dan itu memungkinkan seorang itu tampak menjadi memiliki kepribadian yang berbeda. Mungkin tadinya sebelum hamil orangnya lemah lembut, nurut, gak gampang tersinggung gitu ya, mengikuti aturan dan sebagainya. Tapi ketika masuk fase kehamilan, perubahan hormonalnya begitu pesat, maka bisa timbul yang sebaliknya. Kok cepat tersinggung sekarang ya? Kok dikritik nggak tahan ya? Kemudian kok cepat marah dan sebagainya. Itu bisa dijelaskan karena hormonalnya sangat signifikan berubah gitu. Oleh karena itu, ketika sudah tahu hal tersebut akan terjadi, maka seorang wanita hamil ketika menginginkan memiliki bayi yang sehat, selain dia harus mempersiapkan fisik agar supaya bayinya tumbuh dengan sehat, maka dia juga harus mempersiapkan psikis ya. Jadi dia tidak boleh terbawa emosi, mengikuti perasaannya ketika dia marah, tersinggung, dan sebagainya. Harus cepat-cepat ingat bahwa apa yang dia rasakan juga dirasakan oleh janin. Oleh karena itu, kalau kita mau melatih anak menjadi pribadi yang tidak emosional, bisa mengontrol rasa marah, maka mulainya dari saat kehamilan gitu ya. Kan kalian semuanya nantinya akan jadi ibu, jadi bapak, calon ibu dan calon bapak yang baik harus mempelajari tadi. Bagaimana sih supaya bisa memiliki anak yang sehat, sehat fisik, psikis, juga sosial gitu ya. Jadi mulainya dari masa kehamilan. Dimulai dari pembuahan sampai terjadi kehidupan. Nah, kalau perkembangan psikis setelah lahir, disitulah kita akan mulai bisa melihat ya, melalui observasi, melalui interaksi dengan yang bersangkutan, kita tahu bahwa perkembangannya sudah dimulai. Tapi kalau ditanyakan kapan startnya, ya pada saat terjadi pembuahan. Kemudian ada istilah maturation. Nah, pada maturation, prinsipnya adalah urutan perubahan itu dikendalikan oleh potensi masing-masing. Jadi kalau kematangan seseorang tergantung pada potensi masing-masing yang dibawa sejak lahir. Potensi ini dapatnya dari mana? Ya tadi selama fase kehamilan ya, bagaimana asupan gizi, bagaimana si ibu memberikan terapi pada janin, dan bagaimana berinteraksi secara sosial itu sangat mempengaruhi. Jadi banyak kita temui bahwa ibu hamil yang sangat-sangat berkurang nafsu makannya, kemudian atau sebaliknya ya, ada yang nafsu makannya terlalu berlebihan sehingga mengkonsumsi makanan yang tidak sesuai atau cocok untuk wanita hamil. Kemudian dari sisi psikis, ada seorang ibu yang mungkin ya selama 9 bulan dalam mengandung itu dia merasakan tekanan luar biasa. Banyak ya orang yang mengalami seperti itu, karena kita bisa pahami kehamilan itu biasanya dirasakan oleh orang pada fase usia 25, 26, 27 sampai maksimal 35 ya, untuk usia produktif yang sehat. Mereka banyak sekali melakukan penyesuaian dalam kehidupan ya. Pertama, penyesuaian perkawinan, ya kan? Sebelum kehamilan kan sudah terjadi perkawinan. Kemudian yang kedua, pada usia 25, dewasa, sudah masuk fase dewasa, maka dia juga dapat tuntutan dari lingkungan pekerjaan. Kemudian dia dapat tuntutan dari lingkungan sosial. Sudah 25 tahun, sudah menikah, harusnya begini, harusnya begitu. Jadi banyak tekanan yang kemudian memungkinkan seseorang yang mengandung itu biasanya
tadi ya, bisa merasakan kondisi psikis yang tidak kondusif sehingga mempengaruhi perkembangan psikologis janin. Oleh karena itu tadi ada istilah maturation. Perubahannya dikendalikan oleh potensi masing-masing dan potensi itu didapatkannya selama dia berkembang pada fase tadi ya, saat janin. Kemudian yang berikutnya ada istilah experience. Kalau ini urutan perubahannya yang dikendalikan oleh lingkungan berdasarkan pengalaman, berdasarkan stimulasi dari lingkungan ya. Kalau tadi kita bicarakan mengenai bagaimana kondisi wanita hamil memperlakukan janin menjalani 9 bulan fase kehamilan, maka sebetulnya lingkungan juga bisa berperan aktif. Dalam hal ini adalah support system dari keluarga besar, terutama adalah pasangan ya. Kalau seorang wanita dalam posisi hamil, mengandung buah hatinya, maka ketika pasangan memberikan support, supportnya itu macam-macam bentuknya ya. Mungkin tidak membuat situasi terpancing menimbulkan kemarahan dari wanita yang sedang hamil. Kemudian dia berusaha untuk membuat lingkungan menjadi tenang gitu ya pada saat mungkin perlu istirahat lebih, tidak memberikan tekanan macam-macam seperti layaknya ketika dia dalam kondisi tidak hamil, tidak memberikan kritik yang terlalu bermacam-macam berkaitan dengan fisik mungkin ya. Mungkin komentar-komentar yang dulu sering disampaikan, "Mah kok tambah gendut tapi ya?" Misalkan ya. "Oh iya nih naik 2 kilo bulan ini." Bisa dipakai bercanda pada saat sebelum hamil, tapi setelah hamil agak gendutan apa ya, Mah? Nah, namanya saja sedang hamil ya. Hormonalnya itu berubah signifikan, jadi hal semacam itu bisa membuat tersinggung, bisa ngamuk, bisa ya semacam itu gitu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bisa sampai tampak berubah gitu kepribadiannya yang semula tidak tersinggungan menjadi cukup tersinggung. Nah, jadi dalam hal ini lingkungan harus memberikan situasi yang kondusif agar ibu juga tenang, kemudian akan melahirkan anak yang tadi ya secara psikologis juga dalam kondisi yang tenang, berkembang dengan baik dari berbagai aspek. Nah, kita akan bicarakan bahwa perkembangan itu sebetulnya melibatkan 3 aspek ya, perkembangan manusia secara umum. Kalau kita membicarakan tentang pertumbuhan ya, pertumbuhan itu kan konotasinya fisik. Ada pembelahan sel, ada penambahan berat badan, tinggi badan. Itu merupakan biological process dan itu sesuatu yang sangat bisa diukur. Bayi lahir biasanya memiliki berat 3 kilo, kemudian setahun kemudian dia diukur lagi, berat badannya sudah 9 kilo, berarti biological prosesnya berjalan dengan baik. Dia tumbuh secara fisik, tambah panjang atau tinggi ya, tambah berat badannya, gitu tuh bisa kita ukur kuantitatif. Nah, kemudian dari kognitif proses, bisa diukur nggak kognitif proses? Proses perkembangan berpikir. Sebetulnya bisa pada fase usia tertentu ya, kalau misalkan sudah masuk usia sekolah, diukur kognitifnya, dilakukan psikotes, dilakukan tes-tes sederhana dengan perintah-perintah sederhana. Kita bisa mendapatkan gambaran kuantitatif dari kognitif seseorang. Tapi kalau kita membicarakan perkembangan kognitif pada anak sekolah, apalagi di bawah 1 tahun ya, itu kita tidak bisa melakukan kuantitatif, tetapi secara kualitatif bisa. Kita bisa merasakan bahwa dia mengalami perkembangan secara kognitif. Bisa kita lihat atau cek gitu ya, seorang anak diajak bermain ciluba, dia berespon gitu ya. Kemudian dia menirukan hal yang sama. Itu juga kita bisa
indikasikan sebagai suatu perkembangan kognitif ya. Kita menirukan suara binatang, kemudian anak menirukan suara kita, itu kognitifnya juga bisa kita katakan meningkat, karena salah satu perkembangan kognitif itu juga perkembangan bahasa ya. Makin banyak kosakata yang dikuasai oleh seorang anak, itu bisa kita katakan perkembangan kognitifnya juga meningkat. Anak belajar dari meniru, dari ketika dia memperhatikan lingkungan, dia bisa melakukan peniruan, berarti secara kognitif bisa dikatakan berkembang, walaupun belum bisa kita menyatakan dengan angka yang jelas ya. Tapi kita bisa rasakan bahwa seorang anak bisa berkembang dengan baik. Pada saat berusia 1 tahun, kosakatanya sudah mulai banyak. Mama, Mimi, Nana, Papa, Ibu sudah mulai, kadang-kadang ada yang sudah mulai ditemukan memiliki kosakata yang jelas ya, dengan dua kata. Nanti pada saat dia sudah masuk usia 2 tahun, seharusnya dia sudah mulai bisa membuat kalimat yang jelas, lengkap, satu kalimat ya. Misalkan, aku mau susu coklat. Nah, itu sudah mulai bisa merangkaikan sebuah kalimat. Jadi kalau misalkan sampai usia 2 tahun, ini ada beberapa juga yang mengeluh hal yang seperti ini ya, mengalami perkembangan bahasa yang mengalami perkembangan bahasa yang lambat gitu. Jadi kita bisa evaluasi dari beberapa hal. Yang pertama, mungkin dia kurang stimulasi, kurang diajak berbicara. Kalau kurang stimulasi, berarti yang harus dilakukan adalah menambah stimulasi cukup sering. Jadi jangan dibiarkan main game, nonton TV, pegang gadget, tapi harus diajak komunikasi dengan lebih sering. Dengan siapa? Dengan kakaknya, dengan ibunya, bapaknya, atau asisten rumah tangga di rumah. Itu harus ya, karena gimana anak bisa belajar bicara kalau dia sendiri tidak diajak bicara. Ini perkembangan kognitif ya. Nanti perkembangan kognitif pada anak usia sekolah dasar sudah mulai bisa diukur. Kemudian perkembangan sosio-emosional proses. Kalau sosio-emosional proses ini berkaitan dengan bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kapan dia harus bisa melakukan senyum sosial? Kapan kira-kira anak sudah bisa melakukan senyum sosial? Senyum sosial itu ketika seorang anak melihat orang lain selain ibunya, kemudian dia mengamati dan akhirnya memutuskan untuk tersenyum. Nah, itu namanya senyum sosial. Sosio-emosional prosesnya sudah mulai berkembang saat itu. Itu biasanya terjadi pada saat anak berusia 3 bulan, 4 bulan. Kalau bayi lahir itu kan belum bisa melihat langsung ya. Matanya masih belum bisa jelas melihat. Setelah umur 40 hari, baru dia bisa melihat dengan jelas lingkungan sekitarnya. Nanti dia akan mengidentifikasikan orang yang paling sering berinteraksi dengan dia lewat suara, lewat apa yang dia lihat. Oh, ini loh wajah ibunya yang sering datang kalau saya nangis gitu misalkan ya. Ini adalah suara-suara yang selalu ada ketika saya bangun di pagi hari. Itu anak-anak itu, bayi-bayi itu bisa menilai. Jadi dia akan dengan cepat mengetahui siapa yang dekat, dan kemudian pada saat dia melihat ada orang lain yang asing, nggak terbiasa saya dengar suaranya atau saya lihat wajahnya, tapi kemudian dia merasa bahwa oh ini orang yang baik juga, maka dia akan memutuskan untuk mau berinteraksi dan tersenyum. Nah, itulah disebut perkembangan sosio-emosional proses. Itu dimulainya. Jadi pada tahap perkembangan selanjutnya, maka kita bisa melihat apakah anak ini berminat bermain dengan anak seusianya, misalkan itu sudah terjadi pada usia 3 tahun ya. Yang normal ya biasanya terjadi, mereka cari teman-teman yang usianya sama, kemudian saling
berinteraksi ya, bercakap-cakap walaupun kadang-kadang babbling, tidak nyambung kata-katanya, tapi mereka berinteraksi. Kemudian bermain bersama, itu perkembangan sosio-emosional proses yang normal. Jadi kalau anak di bawah 5 tahun tidak senang bermain dengan anak seusia, asik main sendiri, dan di situ justru kita harus berikan tanda tanya, ada apa ini? Ada yang salah dengan perkembangan sosio-emosional prosesnya, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke perkembangan yang kita lihat dari berbagai aspek ya. Dari yang pertama adalah perkembangan kognitif. Sebetulnya teorinya ini cukup banyak, tapi Ibu akan menyampaikan dari Jean Piaget. Minimal ini yang harus kalian kuasai ya, supaya bisa punya persepsi yang sama tentang perkembangan kognitif pada manusia. Jadi yang pertama menurut Jean Piaget adalah perkembangan sensori motor. Bayi lahir sampai usia 2 tahun, mereka akan berpikir dengan sensori motor, dengan rabaan. Ya kan, perhatikan ya, kalau bayi baru lahir sampai 2 tahun, mereka akan mencoba memegang segala sesuatu untuk bisa mengidentifikasi barang yang dia lihat gitu. Lihat api saja kepengen megang ya, karena mereka belum paham itu sesuatu yang berbahaya, tapi mereka berpikir bahwa ini sesuatu yang menarik, saya mau tahu itu apa, maka tangannya yang maju, dipeganglah itu api yang sedang menyala di lilin. Nah, baru tahu ternyata panas dan sebagainya. Bahkan lihat sesuatu yang berbahaya, misalkan lihat ular melenggak-lenggok mendekati dia, nggak akan takut itu, tapi justru ingin memegang. Itulah yang disebut sensori motor sesuai dengan perkembangan kognitif. Kemudian pada saat masuk usia 2-7 tahun, ini disebut praoperasional. Pada praoperasional, perkembangannya tidak hanya sensori motor saja sudah mulai berkembang menjadi sesuatu yang berbeda ya. Mereka sudah bisa mengidentifikasi lewat penglihatan saja, nggak mencoba untuk memegang segala sesuatu yang dia sudah tahu itu bahaya. Nah, yang khas dari masa praoperasional ini adalah karena egosentrisnya itu terlalu besar. Masa egosentris sepanjang fase kehidupan manusia itu ada 2 ya. Yang pertama, pada saat anak masuk usia 3-4 tahun, itu egosentris sangat normal terjadi pada saat usia tersebut ya. Egosentris yang dimaksud di sini adalah dia akan melihat segala sesuatu yang benar itu dari kacamatanya. Kalau menurut saya, yang paling cantik itu ibu saya, misalkan ya. Gak ada orang lain yang lebih cantik. Kalau ada orang yang mencoba untuk mungkin mengajaknya bercanda atau mengatakan bahwa ibu gurumu juga cantik, dia akan protes, enggak, pokoknya harus ibu saya yang paling cantik, nggak ada yang lebih cantik, misalkan. Itu egosentris, contohnya seperti itu. Menurut saya warna yang paling bagus itu pink, hijau juga bagus kok, enggak ya harus pink, kalau nggak pink nggak bagus. Nah, itu egosentris. Nanti fase egosentris yang kedua adalah ketika masuk usia remaja. Remaja juga memiliki egosentris ya. Ini adalah 2 fase negativistik dari perkembangan psikologi manusia, dan itu ditandai sebagai sesuatu yang normal. Jadi fase remaja itu ketika kalian sudah hampir keluar dari pubertas, masuk ke remaja sebelum dewasa. Nah, itu egosentrisnya luar biasa. Mereka sudah mulai merasa besar, di sisi fisik juga sudah hampir menyamai mungkin tubuh ibunya, sudah mulai memiliki keinginan yang sangat banyak, tapi di sisi lain terjadi bentrokan keinginan. Mungkin prinsip keluarganya berbeda dengan apa yang dia inginkan gitu ya.
Itu yang kemudian kita merasa bahwa wah ternyata ini fase negativistik. Itu karena egosentris pada anak remaja. Oke, sekarang kita kembali ke perkembangan kognitif ya. Jadi yang pra-operasional tadi 3 sampai 4 tahun egosentris ya, yang paling khas di situ, dan itu wajar. Oleh karena itu prinsipnya adalah ketika berinteraksi dengan anak usia 3 sampai 4 tahun, ya tidak boleh kita memberikan banyak nasihat, kemudian melarang ini itu gitu ya. Kita sebagai orang tua yang bijak atau lingkungan yang bijak itu semestinya mencoba memasuki dunianya, tidak terlalu banyak melarang. Kalau kita ingin memberikan saran yang baik untuk anak pada fase egosentris 3 sampai 4 tahun itu tidak banyak bicara tapi banyak memberikan contoh, karena proses imitasi itu cukup mendominasi ya di sini. Orang tua itu tidak perlu mengatakan banyak hal untuk melakukan beribadahan gitu ya. Kamu harus rajin sholat sehari 5 kali. Kamu harus dengar suara adzan itu dan kemudian ambil wudhu dan sholat seperti ini. Bukan gitu caranya, tapi kita melakukan di depan anak sehingga anak mencontoh. Sering ya kelihatan kalau anak-anak lihat orang tuanya sholat, dia juga mau punya mukena, dia juga mau melakukan gerakan yang sama gitu ya. Itu secara kognitif mereka akan meniru serta-merta tanpa berpikir panjang. Pokoknya saya mau niru. Nah, ini dari sisi kabar buruknya adalah ketika mereka masuk usia egosentris dan mereka mendapatkan contoh-contoh yang negatif, kabar buruknya adalah mereka akan dengan cepat meniru juga. Karena belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, peniruan di sini atau proses imitasi di sini akan terjadi begitu saja. Lihat orang tuanya ngerokok, anaknya juga mau merokok. Lihat orang tuanya buang sampah sembarangan, anaknya juga mau melakukan itu. Dan mereka nggak pernah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah atau buruk. Nah, di sini agak sedikit berbahaya ya dari sisi kognitif. Berbahaya dalam tanda kutip, artinya hati-hati bertingkah laku di depan anak usia itu karena akan dengan cepat ditiru. Kemudian pada fase yang ketiga adalah konkret operasional. Tahap berpikir konkret operasional, secara kognitif mereka sudah mulai berkembang baik nih. Jadi mereka akan mendapatkan ilmu-ilmu baru, mereka bisa misalkan belajar matematika, tambah-tambahan, atau belajar tata cara sholat yang benar gitu ya. Mereka tidak hanya meniru begitu saja tanpa alasan yang jelas, tapi mereka meniru secara konkret. Jadi kalau dicontohkan detail, ini maksudnya adalah takbir, bacaannya begini, Al-Fatihah begini bunyinya, artinya ini. Tujuan kita mempelajari dan menghafalkan Al-Fatihah dan mengucapkan pada saat sholat adalah itu yang dimaksud dengan konkret operasional. Belajar matematika ada 25 buku, kemudian dipinjam 10 buku. Nah, itu harus contoh konkret ya. Bukunya betul-betul ada segitu jumlahnya, buat anak SD itu harus konkret. Sisanya segini. Itu harus contoh konkret. Jadi pada anak-anak yang kritis, ketika diberikan contoh konkret dengan alasan, dengan tadi ya penjelasan yang panjang lebar, cocok ya pada saat ini. Nah, kalau kalian misalkan menyampaikan penyuluhan pada anak usia sekolah dasar, adik-adik harus makan makanan yang bergizi ya. Makanan bergizi adalah 4 sehat 5 sempurna, titik. Itu nggak akan sampai. Tapi kita harus bisa menjabarkan yang dimaksud 4 sehat 5 sempurna. Nasi, nah nasi ini macamnya banyak nih. Karena sumber karbohidrat ya, bisa nasi putih, nasi merah, nasi hitam, atau sumber karbohidrat yang lain, misalkan mie. Nah, bedanya apa kalau kita mengkonsumsi nasi putih, nasi merah dibandingkan dengan mie?
Kalian jabarkan di situ dengan detail dan kemudian kita contohkan. Nanti akibatnya kalau terlalu sering mengkonsumsi mie seperti ini, kalau mengkonsumsi nasi merah dalam jangka panjang akan seperti ini, dijelaskan konkret ya. Itu yang cocok untuk anak usia sekolah dasar. Nah, kemudian setelah 11 tahun ke atas, kita akan melihat bahwa mereka secara kognitif itu sudah masuk abstrak operasional. Abstrak operasional artinya tidak perlu dijabarkan dengan konkret lagi, tapi kita sudah bisa menggunakan metode-metode diskusi apabila kita ingin menyampaikan sesuatu materi atau ilmu baru. Boleh menggunakan metode diskusi, bahkan mereka disuruh membaca sendiri terlebih dahulu, cari materi terlebih dahulu, kemudian dikasih penugasan untuk merangkum, mendiskusikan kemudian, itu sudah bisa ya. Sudah masuk pembelajar dewasa 11 tahun ke atas, 12, 13 dan seterusnya. Itu secara kognitif menurut Piaget sudah bisa masuk kategori yang sama. Oke, kita masuk ke tahap perkembangan dari aspek sosio-emosional prosesnya. Ibu mengambil dari Erik Erikson. Yang pertama adalah bayi lahir sampai usia 2 tahun itu muncul suatu basic trust. Kepercayaan yang mendasar kepada siapa? Kepada lingkungan sekitarnya. Dia harus percaya bahwa lingkungan bisa memberikan rasa aman. Lingkungan itu menerima dia. Lingkungan mencintai dia. Lingkungan tahu bahwa kehadiran dia itu sangat berarti. Itu basic trust. Mereka serta-merta akan menilai melalui respon yang dia dapatkan dari lingkungan. Basic trust ini dari lahir sampai 2 tahun ya. Jadi mereka akan secara alamiah membentuk basic trust itu sendiri. Jadi misalkan ya mereka, kalau misalkan kita berbicara tentang bayi ya, bayi itu kan bisanya hanya menangis. Mau bilang lapar nangis, mau bilang haus nangis. Habis ngompol pengen ganti popok nangis kan, karena mereka belum bisa komunikasi ya. Nah, ketika mereka menangis, mereka akan tahu siapa saja yang rajin datang untuk menengok mereka. Siapa yang datang kalau misalkan saya sedang nangis. Nah, kalau misalkan seorang bayi diperlakukan dengan baik, maka dia akan memiliki basic trust yang juga baik. Nah, tapi bedanya kalau misalkan terjadi mistrust, anak itu akan merasa diabaikan. Ini saya tahu falsafah orang Jawa zaman dulu ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau bayi nangis, dibiarkan aja, jangan langsung digendong, karena nanti tuman, istilahnya tuman ya. Padahal itu adalah sesuatu yang ya agak sensitif. Jadi kalau seorang anak merasa diabaikan, jika dia menangis, tidak ada yang datang, lama-lama sih memang diam sendiri ya. Dia mungkin kelelahan, menangis sampai tertidur. Nah itu. Tapi efeknya menurut Erikson, dia akan muncul mistrust. Dia nggak percaya bahwa lingkungan bisa memberikan rasa nyaman. Dia nggak percaya bahwa dia orang yang dicintai, dan bahayanya adalah pada fase perkembangan berikutnya, dia tidak memiliki kepercayaan yang cukup yang menyatakan bahwa orang lain itu mau menerima dia padanya. Basic trust-nya tidak muncul. Jadi kalau dia masuk ke komunitas baru, pikirannya sibuk dengan kira-kira nanti aku dapat temen nggak ya? Kira-kira nanti temanku menerima aku abadanya atau tidak ya? Nah, itu bahayanya menurut Erikson kalau seorang anak tidak memiliki basic trust. Oke, sekarang kita masuk ke fase yang kedua, yaitu otonomi versus shame and doubt.
Otonomi adalah kemampuan seseorang untuk bisa melakukan hal-hal mandiri. Jadi kalau anak udah masuk usia 3 tahun, itu kan fisiknya sudah sempurna untuk melakukan banyak hal ya. Sudah bisa lari, sudah bisa manjat, sudah bisa melakukan banyak hal. Nah, orang tua menurut Erikson perlu mensupport dengan memfasilitasi. Jadi membiarkan anak memiliki otonomi yang tepat. Jadi biarkan dia memilih pakaian sendiri, biarkan dia mandi sendiri, harus dipercaya dengan itu ya. Karena kalau otonomi itu dipangkas biasanya dengan kata-kata jangan ini, jangan itu, jangan makan sendiri nanti berceceran, jangan mandi sendiri nanti nggak bersih. Nah, kalau menurut Erikson, ketika terlalu sering dilarang, otonominya dipangkas, maka seorang anak akan lebih memiliki sifat yang shame and doubt. Selalu malu dan ragu-ragu. Dia ragu-ragu apakah yang dia lakukan itu sesuatu yang benar, karena selama ini selalu dilarang ya. Dia kan malu-malu juga ya. Malu melakukan lah, karena biasanya sih aku selalu nggak boleh. Gitu. Kemudian yang ketiga ada inisiatif versus guilt. Inisiatif di sini adalah kita bisa katakan ketika seorang anak sudah, katakanlah ya, dia sudah memiliki basic trust, kemudian dia punya otonomi. Kalau dia memiliki lingkungan keluarga yang kondusif, pasti dia akan memiliki itu ya, basic trust, otonomi, dia pede kemana-mana, melakukan banyak hal. Maka pada usia 5-6 tahun, ini masih prasekolah ya, dia akan mudah untuk menyampaikan inisiatif yang ada dalam pikirannya. Gimana kalau hari ini kita jangan main nyanyi tapi main ke sawah saja? Itu beberapa hal yang pernah ibu amati ya pada anak-anak usia prasekolah. Di TK bosen gitu ya main di sekolah. Jadi dia mencoba untuk berinisiatif, menyampaikan ke gurunya, gimana kalau kita jalan-jalan bu? Jalan kemana? Ke sawah. Kalau guru yang belajar psikologi, dia nggak akan menyalahkan. Lah kamu sih ke sawah, jadi teman-temanmu semua jadi ke sawah, nggak bagus, ke situ kotor. Ya, kalau guru yang belajar psikologi pasti dia akan mencoba mendengarkan. Memang kenapa sih kamu ingin main ke sawah? Apa sih yang ingin kamu cari, yang mau kamu lihat? Nanti ketika anak menjelaskan, gurunya mendengarkan. Oh, alasannya begitu. Nah, ini inisiatifnya akan tumbuh dengan baik. Karena kalau sering disalahkan, dia bisa muncul guilt. Guilty feeling pada anak usia 5-6 tahun menjadi dasar ketika dia kelak bisa lebih percaya diri menyampaikan ide-ide. Tidak merasa takut salah. Ada kan yang merasa takut salah ya? Kalau misalkan punya inisiatif, sudah sampai di kepala tapi nggak sempat disampaikan, kenapa? Lah nanti mau teman saya nggak senang, nanti mau salah, nanti ide-ide saya ini ternyata itu, sibuk dengan pikirannya sendiri ya. Kemudian yang keempat adalah industri versus inferiority. Industri ini maksudnya menghasilkan sesuatu. Nah, menurut Erikson, pada fase industri ini, anak sangat butuh pujian. Kamu pinter ya, jagain adikmu sampai dia tidak nangis sore ini. Lumayan ya, ibu bisa tidur siang dengan baik. Dipuji ya. Apa yang dia lakukan dipuji. Alhamdulillah, matematikanya dapat 8, lain kali belajar lebih giat ya. Mungkin bisa saja loh lain kali dapat 9, misalkan gitu. Kemudian ini versus inferiority. Menurut Erikson, inferiority feeling itu akan muncul ketika seorang anak yang masuk usia sekolah 6-12 tahun tidak pernah mendapatkan pujian.
Kalau dia tingkah lakunya salah dikritik, tapi kalau tingkah lakunya baik nggak pernah dipuji ya. Itu adalah sumber inferiority feeling atau rasa rendah diri. Kemudian yang kelima adalah identity versus rule confirmation. Usia 13 sampai pubertas. Jadi pada fase ini anak-anak itu sudah mulai mencari identitas diri. Ini sudah mulai pubertas sampai menjelang remaja ya. Identitas diri. Dia sudah mulai melihat kira-kira role model mana yang bisa saya tiru. Dia ngefans artis tertentu, mencoba menirunya gitu ya. Tapi kadang-kadang juga tidak sadar meniru segala sesuatu yang dia lihat. Mungkin dia lihat dari ayahnya, dari ibunya. Kemudian itu proses identifikasinya terjadi secara normal. Nggak sengaja jadi punya cita-cita seperti ibunya atau ayahnya. Nah, kalau misalkan dia hidup di lingkungan yang tidak kondusif, bisa terjadi role confusion. Bingung terhadap peran yang harus dia ambil. Apalagi kalau lingkungan memperlakukannya dia dengan cara yang salah. Ya. Mungkin dari lingkungan sekitarnya orang yang berperilaku buruk, tapi dia dibiarkan oleh orang sekitarnya. Nah, dia jadi role confusion. Kalau gitu saya melakukan hal buruk tersebut, nggak salah juga ya. Nyatanya orang itu melakukan hal seperti itu, nggak apa-apa, lingkungannya diem aja. Role confusion berbahaya sekali karena dia bisa bingung terhadap peran yang baik itu seperti apa. Kemudian yang keenam ada intimacy versus isolation. 20-30 tahun. Nah, menurut Erikson, pada saat orang sudah memasuki usia 20 tahun, maka dia sudah mulai ada proses intimacy. Jadi mungkin tadinya banyak teman, nah dari lawan jenis, semuanya teman ya, semuanya dilihat karakternya, semuanya akrab, saling membantu, dan lain sebagainya. Tapi pada fase 20 tahun, dia sudah mencoba mengidentifikasi, kira-kira kalau saya punya pasangan nanti, cocoknya sama orang yang karakternya seperti apa ya? Nah, itu sudah mulai itu, umur 20 tahun. Ini adalah proses yang harus mengandalkan kedewasaan untuk memilih segala sesuatu ya. Mungkin pada saat usia remaja, kalian akan mencoba memilih orang yang parasnya ganteng, yang cantik, ya laki-laki pilihnya yang cantik ya. Ya kendaraannya bagus, misalkan. Yang punya badan oke, misalnya ya. Saya harus pilih cowok atletis dong, ya kan? Yang rajin olahraga, seperti binaragawan misalkan. Atau laki-laki memilih perempuan harus yang berkulit putih dong, harus yang rambutnya panjang, harus yang ya macam-macam lah ya. Mereka standarnya adalah fisik. Tapi pada saat intimasi usia 20 tahun, mereka seharusnya sudah tidak lagi memikirkan hal tersebut. Jadi konsentrasinya lebih kepada karakter. Karakter saya seperti ini, cocoknya seperti apa ya pasangan saya, supaya kita bisa saling bersatu, bersinergi dengan baik, sehingga bisa membentuk keluarga yang solid. Nah, kalau menurut Erikson, pada saat seseorang masuk usia 20-30 tahun, kalau dia gagal melakukan intimasi, artinya dia mungkin mengalami kekecewaan berlebihan dari lawan jenis bisa, atau kekecewaan berlebihan dari hubungan ayahnya dengan ibunya, atau dia mendapatkan contoh yang buruk terhadap yang dia selama ini mungkin dia senang dengan pasangan itu, tapi sampai satu titik, wah ternyata mereka juga mengalami hal yang buruk, akhirnya terjadi perceraian dan sebagainya, bisa ya menimbulkan perasaan isolation. Atau pada fase usia tersebut, dia sibuk sendiri dengan hal yang ingin dia lakukan, sampai lewat usia 30 tidak berhasil menemukan seorang
atau ya tidak berhasil menemukan orang yang klik untuk bisa lebih dekat dan akhirnya membentuk pasangan seperti itu. Jadi kalau sudah lebih dari 30 tahun biasanya ketika seorang memilih untuk berpasangan, maka pertimbangannya beda. Bukan intimasi, bukan memang betul-betul tertarik, bukan. Tapi lebih kepada alasan luar ya, biasanya alasan lain. Karena dipaksa orang tua, karena dijodohkan dan harus segera berpasangan. Karena ini, itu, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh ada generativity versus stagnation. 40-50 tahun. Nah, pada saat orang sudah memasuki usia 40, dia sudah masuk usia dewasa madya. Artinya, dia sudah sadar tentang setengah perjalanan hidup manusia. Ya kan, manusia itu kan rata-rata usianya 70-80 lah ya. Kalau misalkan sudah umur 40 berarti sudah merasa bahwa ini adalah setengah perjalanan. Jadi kalau menurut Erikson dari sisi peran dia di masyarakat, pekerjaan dia termasuk ya, itu harusnya sudah lebih mantap karena nggak mungkin dia gonta-ganti pekerjaan lagi pada saat usia 40. Harusnya dia sudah apa? Sudah menikmati kehidupannya, sudah menikmati kalau misalkan punya usaha, sudah makin berkembang, kalau memiliki karir di sebuah perusahaan atau instansi, sudah punya jabatan yang dia enjoy dan dia syukuri. Generativity ya. Versus stagnation. Nah, kalau stagnation ini mungkin orang ada juga yang terjebak dengan permasalahan yang belum menemukan pekerjaan di mana dia harus settle di situ ya. 40 tahun tapi masih ragu-ragu dengan apa yang dia lakukan. Usahanya kok nggak berkembang. Posisi atau jabatannya kok seperti ini terus gitu. Dan lain sebagainya. Nah, untuk tahap yang terakhir ada integrity versus despair. Ini usia 60 tahun. Nah, kalau orang sudah masuk usia 60 tahun, ini seharusnya sudah memiliki integritas yang tinggi. Dia sudah banyak melalui asam garam kehidupan, sudah banyak bersyukur, dia sudah mengentaskan kehidupan anak-anaknya dengan baik, mengantarkannya berumah tangga, menyelesaikan kuliah, anak-anaknya sudah punya pekerjaan yang cocok, sudah mandiri, puas dengan kehidupannya, dia bisa melakukan banyak hal tanpa harus mendapatkan tekanan atau beban untuk menghasilkan banyak uang. Karena untuk apa? Anak-anaknya sudah berdiri sendiri gitu ya. Di situ akan meningkatkan kepercayaan diri dia untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial dan banyak melakukan kegiatan sosial. Tapi kalau despair, nah, kalau despair ini dalam hal ini adalah menurut Erikson bisa jadi dia tidak memiliki kepuasan hidup. Mungkin dia merasakan kegagalan ya, misalkan dia punya anak usia 25, atau sejak usia 25 belum memikirkan pernikahan. Ketika dia sudah berumur 60, anaknya sudah berumur 40, belum menikah juga, asik dengan pekerjaannya. Padahal dia anak gadis misalkan gitu ya. Ada perasaan despair di situ. Ada kepuasan hidup yang kurang. Mungkin ada juga yang dari sisi apa namanya? Berpasangan dia ya anaknya bisa diantarkan berpasangan, tapi pada satu titik tertentu anaknya itu gagal dalam berumah tangga, misalkan mengalami perceraian. Nah, orang tuanya juga bisa mengalami despair, perasaan ketidakpuasan, ketidakberhasilan dia, merasa tidak berhasil ya mendidik anaknya sampai bisa menemukan kehidupan yang baik gitu usia 60. Oke, kita akan masuk ke aspek yang terakhir yaitu perkembangan psikoseksual dari Sigmund Freud. Nah, kalau ini beberapa tahap perkembangan fokusnya memang ke perkembangan psikoseksual ya. Jadi yang pertama adalah tahap perkembangan oral. 0
sampai 2 tahun. Jadi kalau psikoanalisa itu kan membicarakannya tentang kepuasan. Jadi kalau Sigmund Freud merasa bahwa kepuasan seorang anak itu kalau dia dipuaskan secara oral. Dia menyusu dengan baik sampai berusia 2 tahun. Terpenuhi hak-haknya menyusui dari lahir sampai 2 tahun. Ini sebetulnya sesuai ya dengan dengan prinsip-prinsip Islami nih, kalau menyusui itu harus sampai 2 tahun. Ternyata menurut psikoanalisa atau menurut Sigmund Freud ada kaitannya kalau misalkan seseorang tidak sampai mendapatkan kepuasan di mulut atau oral sampai usia 2 tahun. Mungkin dia tidak menyusui ibunya, mungkin ibunya sakit, mungkin ibunya tidak mau menyusui, mungkin banyak hal yang terjadi ya. Tapi kalau secara oral tidak terpenuhi pada saat dia lahir sampai 2 tahun, biasanya akan mempengaruhi perkembangan psikologis kelak ketika dia masuk fase-fase berikutnya. Kemudian yang kedua adalah anal. Jadi pada saat buang air besar ya. Ini sesuai dengan proses toilet training. Yang wajar adalah dimulai usia 2-3 tahun. Mungkin dia sudah harus bisa mengendalikan pup tidak boleh di sembarang tempat, tapi dia harus mulai belajar bahwa ya mungkin diawali dengan kalau pup harus di pispot, kemudian lama-lama diajarkan untuk pup di kamar mandi. Nah, proses toilet training itu sendiri harus dijalani dengan perasaan bahagia, menganggap itu sebagai sesuatu yang normal dan dinikmati ya kalau menurut psikoanalisa. Jadi tidak boleh kita memarahi anak kalau menemukan bahwa dia ternyata pup di celana atau pup sembarangan di manapun, atau merasa bahwa ini anak kok buang air besarnya prosesnya lama, ayo cepat udah ditunggu, nah ayo cepat nanti telat sekolah dan sebagainya. Itu sangat tidak disarankan ya oleh psikoanalisa, karena biarkan anak melewati proses toilet training itu dengan perasaan bahagia dan tenang. Itu sangat bagus untuk perkembangan psikoseksualnya kalau menurut psikoanalisa. Kemudian yang ketiga adalah fase palik 3-5 tahun. Nah, fase palik ini sebetulnya kaitannya dengan alat kelamin. Tapi usia 3-5 tahun itu usia di mana mereka masih belum paham sama sekali ya tentang relasi seksual. Jadi mereka mungkin ada kepuasan atau ya rasa penasaran tersendiri sehingga mengeksplorasi tubuhnya. Salah satunya adalah dengan memegang alat kelaminnya. Itu normal pada fase palik. Mereka mencoba membandingkan dengan yang lain. Kok kakak punya itu ya, istilah ibunya itu burung, gitu. Maksudnya adalah penis ya. Kok kakak punya burung ya, aku enggak. Dan nanti ada perkembangan sesuai dengan tahapan ini ya. Selain identifikasi diri, dia juga harus bisa mengidentifikasi gender secara khusus gender. Jadi kalau kamu kan perempuan, kamu nantinya akan jadi seorang ibu. Kalau kakakmu itu laki-laki, nantinya akan jadi bapak. Nah, jadi pada masa balik dia juga mengeksplorasi tubuhnya. Salah satunya, kalau ini seringnya ditemukan pada anak laki-laki ya, memegang alat kelaminnya sendiri, kemudian menemukan suatu kepuasan atau kesenangan gitu yang mengeksplorasi. Nah, itu kebanyakan klien-klien yang datang itu sering panik. Bu, anak saya kok sering mempermainkan alat kelamin ya? Padahal kalau usia 3-5 tahun ya masih biasa, masih normal. Tinggal dialihkan untuk melakukan hal lain. Yang penting jangan dibiarkan dia sendiri tanpa kegiatan. Nah, biasanya kalau sudah sendirian tanpa kegiatan ya yang ada dia eksplorasi tubuhnya. Salah satunya kemudian jadi memegang alat kelamin jadi sebuah kebiasaan gitu. Tapi ini perkembangan yang normal. Jadi tidak boleh dimarahi.
tidak perlu dianggap kelainan, hanya perlu diarahkan saja. Kemudian yang keempat, menurut Freud tahap perkembangan ini masuk ke laten 6 sampai 12 tahun. Laten ini kan maksudnya tampak seperti tidak berkembang. Laten, diam, tidak berkembang. Ini karena eh, prediksi dari Freud 6 sampai 12 tahun adalah usia yang sedang sibuk-sibuknya memasuki fase usia sekolah. Jadi dia konsentrasi dengan tugas, dia lebih senang berteman, dia menghabiskan banyak waktu di sekolah. So tampaknya perkembangan psikoseksualnya tidak mengalami perkembangan yang signifikan, ya masih sama seperti itu. Jadi kalau dia sudah sibuk dengan hal lain, dia tidak fokus lagi pada mungkin tadi ya kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti mengeksplorasi alat kelamin dan sebagainya, itu bisa dinyatakan hilang. Jadi, kalau 5 tahun masih seperti itu bisa dinyatakan normal. Nanti toh ketika sudah sibuk dia akan menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Nah, kemudian tahap yang kelima adalah genital. Ini 12 tahun ke atas, sudah memasuki usia pubertas, dia sudah mulai tertarik lawan jenis, dia sudah mempelajari banyak hal tentang kenapa lawan jenis itu menjadi cukup menarik, apa yang membuat dia menjadi menarik di mata lawan jenis dan seterusnya, dan dengan berkembangnya hormonal ya. Jadi memang pada fase genital ini perkembangan seksualnya sudah sempurna sampai dia menuju dewasa. Jadi sudah tertarik untuk melakukan relasi seksual. Ini kalau menurut psikoanalisa mulainya 12 tahun ya. Jadi kalau stimulasi dari lingkungannya intens, dia bisa memiliki keinginan untuk melakukan relasi seksual dengan lebih cepat. Misalkan dia pernah menonton tayangan video atau pernah membicarakan atau diceritakan oleh orang lain yang sudah menonton, atau dia melihat film-film yang dan lain sebagainya ya. Nah, stimulasi yang cepat seperti itu menurut psikoanalisa akan dengan mudah membuat dia matang lebih cepat, sehingga keinginan untuk melakukan relasinya itu juga datang lebih cepat. Ini genital. 12 tahun sampai usia dewasa. Ya, jadi itulah tadi semua materi psikologi perkembangan yang ditinjau dari beberapa aspek. Kalau kalian merasa ingin mempelajari lebih lanjut, saya sampaikan referensinya. Kalian boleh membuka buku dari Elizabeth Harlock maupun dari Santrok. Nah, ini bisa ditemui di perpustakaan Unsud ya, khususnya di Fakultas Kedokteran dan Fikes ada. Sekian apa yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat, mudah-mudahan memberikan pencerahan sebagai sesuatu hal yang baru. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.